dengar kabar nih, sampai di tahapan berapa sih? Saya sekarang sudah lolos ke 10 pemenang untuk se-Indonesia. Waktu ditelepon saya bilang, nggak salah kah pilih saya? Halo sahabat Aryan, hari ini Aryan berada di salah satu kios perajin, di mana kios ini letaknya di Jalan Patimura, tepatnya di kios Dekranasda. Dan ada informasi-informasi yang akan kita gali, dan tentunya informasi ini menjadi inspirasi buat kita agar kita selalu optimis, selalu berkarya ya. Dan saya perkenalkan dengan salah satu perajin. Halo Bu Mer, apa kabar? Halo, kabar baik. Bu Mer, dengar kabar eksistensi usaha Bu Mer ini dengan handmade ya, tentunya penuh perjuangan. Perjalanan Bu Mer untuk sampai ke sini dan pada hari ini banyak orang menikmati hasil kerajinan Bu Mer. Bagaimana sih kiat-kiat Bu Mer? Ya puji Tuhan, saya sangat bersyukur juga berkat dari Tuhan juga. Ya, kita sudah konsisten berusaha sampai pada saat ini kerajinan-kerajinan kami bisa disukai baik lokal maupun secara nasional. Bahkan internasional. Bahkan internasional dijadikan oleh-oleh. Ya. Dan di sini saya sangat bersyukur, saya banyak bekerjasama dengan para pengrajin, karena kalau tanpa pengrajin saya juga tidak bisa berkembang. Artinya Mbak Mer ini tidak berdiri sendiri ya? Ya. Keegoisan itu kan ditepis ya. Enggak. Nah, bagaimana sih kiat-kiat Mbak Mer ini melibatkan teman-teman perajin lainnya dan kerjasama seperti apa? Kalau pengrajin, saya lebih banyak ke pengrajin sulam, nilam sama manik, karena yang tas yang saya buat adalah berdasarkan dari turunan sulam kupar yang dipadukan dengan sulam manik. Itu yang ada saat ini ya. Ya. Dan kedepannya kan pasti terpikir inovasi apa yang selalu akan dibuat. Ada nggak terpikir bagaimana mengkolaborasikan dengan berbagai kerajinan? Kedepannya saya ingin menambah, kalau bisa itu kan kalau ada pelatihan atau apa membantu saya untuk menjahit. Karena sementara ini saya bersama satu orang teman yang menjahit. Nah, artinya banyak peluang pekerjaan yang bisa dilakukan teman-teman lain ya. Asal benar-benar pengen betul-betul belajar. Dan tentunya kan harus ditunjang peralatan. Ya, nah, betul. tantangan utamanya sekarang adalah bagaimana peralatan itu ada sehingga Mbak Mer ini ada kemudahan untuk melakukan produksi secara massal ya. Iya, betul. Nah, di era sekarang kan ada kompetisi-kompetisi. Mbak Mer, kompetisi apa nih yang sudah diikuti? Nah, untuk yang sekarang ini, ke beberapa bulan yang lalu saya ada melihat di IG Kemenkop ada lomba pendampingan usaha. Nah, di situ saya iseng-iseng mendaftar, saya mencoba. Yang mendaftar itu ribuan, tersaring seleksi administrasi 500 orang, kemudian tersaring lagi menuju ke 100, tersaring lagi menuju rencana mau ke 10. Untuk mengikuti kompetisi itu bagaimana sih Mbak Mer tergugah? Oh, saya harus ikut. Saya di situ sih pertama saya lihat keinginan saya mau mencoba mengukur lah kemampuan saya, bukan hanya di lokal aja, tapi bagaimana keluarnya, apakah kita ini bisa untuk bersaing. Awalnya saya mengikuti hanya sekedar kayak model menguji kemampuan saya gitu. Ya, oke. Dengan menguji kemampuan kan berarti siap untuk menghadapi kompetisi ya. Karena berat kompetisinya. Di balik kompetisi itu kan ada harapan-harapan bahwa dengan kompetisi ini berharap itu mendapatkan apa dari bukan sekedar materi ya. Ada nggak peluang-peluang mendapatkan sesuatu untuk menunjang produksi Mbak Mer ini? Ya betul. Pertama kan memang saya mengukur kemampuan. Kedua, dengan saya mengikuti perlombaan secara nasional, otomatis saya akan bertemu dengan banyak para pelaku-pelaku kriya lainnya di Indonesia. Dari situ saya seperti ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Keren. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa tahu kita ada peluang untuk menang. Banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan. Salah satunya mungkin membantu promosi kita lebih keluar lagi juga. Siapa tahu nanti ada penyediaan alat-alat yang menambah. Iya. Dan dengan kompetisi itu, dengar kabar nih, sampai di tahapan berapa sih? Saya sekarang sudah lolos ke 10 pemenang untuk se-Indonesia. Sangat tidak disangka-sangka. Oke. Dan Mbak Mer, menuju ujung pada kompetisi ini, apa sih yang dirasakan saat mendapatkan penilaian atau survei atau ditelepon oleh panitia? Yang saya waktu ditelepon saya bilang,
nggak salahkah pilih saya? Karena waktu saya berada di luar, kita pertemuan secara offline, itu saya lihat sangat bagus-bagus produk-produk yang lain. Dari segi kualitas Dari ya. segi kualitas, aduh sangat jauh sekali. Makanya saya tadi bilang saya ATM. Saya sambil lihat, nanti saya bisa bikin seperti ini. Jadi untuk istilahnya ekspektasi untuk menang itu nggak ada. Nggak Karena terpikir. saya sudah kayak rasa kayak minder duluan, Pak. Tapi ternyata di titik terakhir ini Ya. ada kabar yang sudah diumumkan, Mbak Mer masuk di posisi mana? Masuk di pemenang di 10, karena yang dicari adalah 10 orang se-Indonesia. Dan Jadi yang ke-10-nya itulah pemenangnya. ya ke-10-nya itu yang pemenang. Baik sahabat-sahabat UKM ya, dimanapun sahabat UKM berada, ini kita menjadikan inspirasi bahwa jangan berkecil hati, kita terus berusaha dan berkarya ya. Apa pesan-pesan Mbak Mer buat teman-teman perajin? Pesan-pesan saya, jangan lelah dan jangan menyerah untuk selalu mencoba hal-hal baru, dan kita selalu mencari apa yang diinginkan konsumen, tidak melulu apa yang harus saya sediakan, tapi kita menggali apa yang biasa konsumen minta, itu yang kita ambil peluang. Dan satu lagi, kemandirian. Boleh dong Ya. ceritakan tentang kemandirian? Kemandirian ini ya termasuk kita mencari-cari informasi untuk ada lomba-lomba. Kita jangan tergantung siapa yang mengharap siapa untuk memberikan informasi, tapi kita yang lebih aktif mencari informasi. Kuncinya proaktif ya. Ya, aktif. Baik. Jangan menunggu. Ya, baik Mbak Mary, Ya. sukses selalu dan moga ini kasih. menjadi inspirasi buat teman-teman UMKM Ya. Kuta Kartanagara dan se-Indonesia.